Tiga. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Timun akan mempresentasikan PowerPoint yang akan kita bahas yang beranggotakan saya sendiri, Nelson Sanjaya, lalu ada Ali Rahmat, dan Rangga Rahma Putra. Apa itu bisnis dan apa itu entrepreneur? Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara entrepreneur yaitu orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis. Bisnis itu sendiri memiliki jenis seperti pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintah. Lalu fokus bisnis itu tersebut dapat mengarah kepada usaha-usaha perorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa. Yang kedua, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, perusahaan surat kabar, hotel, dan sebagainya. Yang ketiga, usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa. Lalu inovasi. Inovasi menurut West dan Farr dalam Zeker 2014. Pertama, yaitu pengenalan yang disengaja dan aplikasi dalam peran, kelompok, atau organisasi ide, proses, produk, atau prosedur baru untuk unit adopsi yang relevan, yang dirancang untuk secara signifikan, menguntungkan individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat luas. Yang kedua, pengenalan ide-ide baru, proses, produk, atau prosedur dan penerjemahan elemen-elemen kreatif ini ke dalam aplikasi yang bermanfaat. Yang ketiga, organisasi terlibat dalam dua jenis kegiatan untuk memfasilitasi inovasi, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, saat ini perusahaan harus mencari cara untuk dapat menggabungkan keduanya, dengan kata lain menjadi organisasi ambidextrous, unggul dalam memanfaatkan produk yang ada untuk memungkinkan inovasi tambahan dan untuk mengeksplorasi peluang baru untuk mendorong inovasi yang lebih radikal. Selanjutnya, keuntungan keuntungan berbisnis. Yang pertama, harga bagi konsumen bisa lebih rendah karena produsen bekerja efisien dan menurunkan harga jual. Yang kedua, bisnis berusaha meningkatkan pelayanan bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis berusaha menciptakan hal baru dengan mutu yang baik. Yang keempat, menghilangkan bisnis yang tidak mampu bekerja secara efisien dan yang memboroskan sumber daya. Lalu ada klasifikasi berbisnis, seperti usaha pertanian, produksi bahan mentah, pabrik atau manufaktur, konstruksi, usaha perdagangan besar dan kecil, transportasi dan komunikasi, usaha finansial, asuransi, dan real estate, usaha jasa, dan yang terakhir usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Ali. Baik, terima kasih Nelson. Selanjutnya adalah fungsi bisnis. Poin yang pertama adalah acquiring raw material, mencari bahan mentah. Poin kedua, manufacturing raw materials into product, merubah bahan mentah menjadi produk. Poin yang ketiga, distributing product to customer, menyalurkan barang ke tangan konsumen. Yang kedua, tantangan mengimplementasikan bisnis. Pertama, tantangan produktivitas. Dunia bisnis harus meningkatkan produktivitasnya karena mereka akan menghadapi pasar luas yang makin berkembang.
Usaha meningkatkan produktivitas ini dapat dilakukan dengan cara yaitu memperbaharui mesin-mesin dengan mesin modern, canggih, agar hasil produksinya tidak ketinggalan zaman dan efisien dalam melakukan produksi. Selanjutnya, poin yang kedua, kembangkan kegiatan research and development. Sediakan dana untuk itu agar bisa berkembang desain, mutu, dan pasar baru dari produk yang dihasilkan. Poin yang selanjutnya, di negara maju banyak dicoba pemakaian robot untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaan. Selanjutnya, kembangkan manajemen personalia agar karyawan dapat dimotivasi dalam meningkatkan produksi dan moralnya lebih baik. Selanjutnya, libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, tantangan kualitas. Konsumen merasa tidak senang membeli produk yang cepat rusak dan seringkali diperbaiki. Konsumen pun tidak senang dengan perusahaan jasa yang tidak memperbaiki servisnya. Perusahaan yang baik kadang-kadang menunjuk seorang kepala bagian atau wakil direktur urusan kualitas. Meningkatkan mutu berarti membuat suatu menjadi lebih baik dan tingkat efisien menjadi lebih baik pula. Perbaikan kualitas ini tidak menyangkut produk saja, namun juga mencangkup seluruh bagian dan tingkatan dalam perusahaan. Yang ketiga, tantangan pasar global. Persaingan global makin lama makin meningkat. Oleh sebab itu, produktivitas dan kualitas produk harus ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan global tersebut. Jepang memperlihatkan keunggulan dalam hal ini. Ini dimungkinkan karena adanya kerjasama pemerintah yang mensupport industri Jepang, sehingga memungkinkan industri Jepang melakukan penetrasi pasar global untuk unggulan Jepang seperti mobil, elektronik, film, TV, dan sebagainya. Dilihat dari aspek lain, tantangan bisnis dari poin pertama, the demographic and cultural challenge. Ini menyangkut pertambahan penduduk dan struktur usia pendudukan saat ini dan masa yang akan datang. Dunia bisnis harus memperhitungkan masalah ini. Harus dilakukan antisipasi secermat mungkin, terutama bagi perusahaan yang produknya berhubungan langsung dengan gejala perubahan penduduk tersebut. Demikian pula halnya kebudayaan yang dianut generasi muda mulai berbeda dengan adanya budaya generasi tua. Ada kecenderungan anak muda sekarang tidak ingin mengadopsi budaya nenek moyang mereka. Mereka terpengaruh oleh budaya global yang mulai merasuk jiwa generasi muda. Poin kedua, the environmental challenge. Tantangan lingkungan terutama menyangkut masalah polusi, air, udara, suara yang mempunyai efek terhadap penyakit. Begitu banyak dana terbuang untuk mencegah dan mengobati penyakit akibat polusi. Demikian pula karyawan perusahaan tidak masuk karena sakit. Semua ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ada kecenderungan perusahaan yang tidak menjaga pelestarian lingkungan, tidak disenangi, dan akan ditinggalkan oleh konsumennya. Poin ketiga, the social responsibility and ethic challenge. Dunia bisnis dihadapkan pada tanggung jawabnya. Letak terhadap masyarakat. Pertama, proses produksi harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian, produk yang dihasilkan harus bermanfaat bagi konsumen.
Jangan sampai membahayakan konsumen. Pelaku bisnis harus bisa menjaga etika, baik di dalam perusahaan berhubungan dengan karyawan maupun di luar perusahaan yang berhubungan dengan konsumen, saingan, dan stakeholder lainnya. Dan poin yang terakhir, di teknologi challenge. Teknologi adalah hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat proses produksi makin lama makin canggih. Dunia bisnis mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan penelitian terhadap kemungkinan perkembangan teknologi baru dan dampak sebuah teknologi baru terhadap teknologi yang ada sekarang ini. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang tepat. Terima kasih.